Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmatnya kita semua bisa mendengarkan isi daripada penjelasan materi yang akan saya berikan nanti. Hari ini kita akan belajar bersama-sama memahami tentang karakteristik Al-Quran yang ada di Indonesia, baik dari sejarahnya maupun perbedaan-perbedaan daripada mushaf yang akan saya bacakan. Untuk spesifiknya adalah mushaf yang berstandar Indonesia atau mushaf MSI dan mushaf Madinah. Mushaf Al-Quran sendiri masuk ke Indonesia memiliki akar sejarah panjang dari zaman dahulu, mulai dari Al-Quran tulis tangan yang banyak tersebar di Indonesia, yang jumlahnya ada banyak, sekitar ribuan, Al-Quran cetakan tipografi dan litografi, hingga mushaf cetakan modern. Seorang peneliti dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama mengatakan bahwa pada abad ke-19 Masehi, seorang ulama Palembang pernah mencetak mushaf Al-Quran, tepatnya pada tahun 1848. Ini jauh sebelum Al-Quran cetakan Singapura, India, dan Turki masuk ke Indonesia. Pada abad ke-19 juga, meski di Indonesia sudah mulai menyalin Al-Quran dengan litografi, namun mushaf-mushaf dari negara lain seperti India, Singapura, Turki, Mesir juga mendominasi peredaran. Kemudian pada abad ke-20, generasi pertama mushaf Al-Quran cetakan Indonesia pun muncul. Mushaf sebelumnya yang buatan India tersebut memiliki karakteristik khot tebal, syakal, dan dobat yang berbeda dari mushaf lain. Lalu mushaf India juga memiliki tanda wakaf yang lebih banyak, sehingga pada akhirnya Mukarnas, ulama pada tahun 1960-an akhirnya mengeluarkan mushaf yang berstandar Indonesia atau mushaf standar Indonesia. Berikut akan dijelaskan penjelasan daripada mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua buah mushaf yang berbeda. Yang pertama adalah versi mushaf Madinah, yang kedua adalah versi mushaf standar Indonesia. Keduanya akan kita bahas bersama, perbedaan apa yang terdapat di dalam kedua mushaf ini. Di dalam mushaf versi Indonesia memiliki corak-corak yang sangat unik. Di dalam versi Madinah pun covernya, coraknya sangat unik. Nah, adapun perbedaannya di dalam mushaf standar Indonesia atau mushaf MSI, dalam surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, pada lafaz Allah sendiri, Allahu, nah ini menggunakan fathah berdiri. Nah, jika kita lihat daripada mushaf Madinah, fathahnya adalah fathah biasa, dan juga terdapat dalam wabil akhirati, A-nya pun, hamzahnya pun ini berharkat fathah biasa. Namun jika di mushaf Indonesia, fathahnya menggunakan fathah berdiri dan tidak ada hamzah. Kedua, perbedaannya terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz Bismillah, yang di mushaf Madinah ini pada lafaz alif dalam kalimat Allahu
terdapat tanda seperti tanda wasol, sod. Nah, di dalam mushaf Indonesia tidak ada tanda-tanda tersebut. Ketiga adalah fathah pada kalimat as-sholata. Nah, di versi Madinah, wawu ini memiliki seperti fathah berdiri. Jika orang yang tidak mengetahui mungkin akan membacanya dengan sholawata. Namun di Indonesia tidak ada. Nah, tidak ada fathahnya. Kemudian tidak adanya sukun pada setiap mat tabi'i. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran versi Indonesia, iya-nya pada mat tabi'i ya ini terdapat tanda sukun. Nah, alamin mat tabi'i ya terdapat tanda sukun. Maliki yaumiddin terdapat tanda sukun. Dan seterusnya pun pada kalimat-kalimat mat tabi'i ini memiliki tanda sukun. Jika di mushaf Madinah tidak terdapat tanda sukun pada setiap mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Nah, kemudian juga terdapat pada Al-Baqarah ayat pertama, yakni alif lam mim. Mim di mushaf Madinah tidak terdapat tanda tasdid ya. Coba kita lihat dalam mushaf Indonesia, mimnya terdapat tanda tasdid. Kemudian ada juga dhammah. Selain dari perbedaan tersebut, kita juga bisa membedakan antara mushaf Madinah dan Indonesia tuh dari urutan surat itu diturunkan. Contohnya kita adalah dalam surat Ar-Ra'du, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, Ar-Ra'du dalam surat dalam Quran Madinah ini diturunkan mana Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Nah, Ar-Ra'du adalah termasuk ke dalam Madaniyah. Al-Falaq dan An-Nas pun dalam Makkiyah. Nah, jadi Ar-Ra'du adalah Madaniyah, Al-Falaq, An-Nas adalah Makkiyah. Jika di dalam mushaf Indonesia, standar Indonesia, posisi daripada surat Ar-Ra'du adalah diturunkan di kota Madinah atau disebut sebagai surat Madaniyah. Begitu juga perbedaannya terdapat dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq diturunkan di Madaniyah dan An-Nas di Madaniyah. Nah, jadi di dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda atau bagian yang dapat mempermudah pembacanya untuk melafalkan Al-Quran. Di antaranya adalah pertama, ruku atau makro. Ruku ini ditandai dengan huruf ain yang diletakkan di pinggir kiri atau kanan mushaf. Pembagian ruku ini muncul atas dasar kebiasaan generasi terdahulu dalam menghatamkan Al-Quran. Jumlah ruku atau ain atau makro ini terdiri dari 558.
Yang kedua adalah tanda hizab. Tanda hizab terdiri dari setengah juz. Setiap hizab dibagi lagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan seperempat hizab. Dan seperempat hizab ini ditandai atau ditulis dengan robu'u, kemudian tanda setengah ditulis dengan nisfu, dan tanda 3/4 ditulis dengan salah serta arba'a. Kemudian selanjutnya adalah ada tanda manzil. Manzil adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian yang sama dengan tujuan untuk mempermudah menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Tanda manzil ini terdapat dalam surat Al-Fatihah, Al-Ma'idah, surat Yunus, surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara, surat As-Saffat, dan surat Qaf. Mushaf Al-Quran terdiri dari 114 surah yang terdiri dari 6.236 ayat, 77.439 kata, dan 329.345 huruf. Di dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia juga terdapat tanda baca wakaf dan tajwid seperti pada tabel berikut, sehingga dapat memudahkan para pemula untuk melafalkan Al-Quran. Begitulah tadi review singkat saya terkait Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Pada dasarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat diturunkannya Al-Quran, wajib hukumnya membaca dan mempelajarinya sehingga dapat menjadi pedoman hidup